Winata, kita jelang live update sport selengkapnya. Persija Jakarta menggelar latihan perdana seusai libur tahun baru 2023 pada Rabu 4 Januari sore. Latihan ini diikuti oleh hampir semua pemain Persija kecuali Abdullah Yusuf Helal yang saat ini dipanggil timnas Bahrain. Syahrian Abimanyu dan Hansa Muyama juga absen karena sedang membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022. Sementara itu, semangat para pemain untuk berlatih semakin berlipat karena adanya dukungan dari ratusan supporter yang datang langsung ke Nirwana Park. Ratusan supporter dari berbagai wilayah Jabodetabek sangat antusias memberikan dukungan kepada pemain Persija dengan nyanyian dan yel-yel. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Depok, Hieronimus Rama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Rama untuk laporannya. Baik, Yesi dan Tribuners, selamat siang. Dari Depok kami melaporkan bahwa Persija Jakarta sudah mulai menggelar latihan perdana untuk edisi 2023. Nah, jelang putaran kedua Liga 1 2022-2023 digelar pada 15 Januari nanti, Persija sudah mulai mempersiapkan diri. Tapi sebelum putaran kedua Liga dimulai, Persija harus menjalani dua laga tunda. Yang pertama melawan PSS Sleman yang pada 23 Desember 2022 lalu dihentikan pada menit ke-47 di Bantul karena hujan deras. Dan laga lanjutannya akan digelar nanti di Bantul pada 8 Januari 2023. Lalu pertandingan besar yang sangat dinanti-nantikan oleh Persija dan para penggemarnya saat ini adalah El Clasico atau pertandingan klasik melawan Persib Bandung. Nah, terkait hal itu, para supporter Persija kemarin datang ke lokasi latihan Persija di Nirwana Park, Bojongsari, Kota Depok untuk memberikan semangat kepada para pemain menghadapi dua laga krusial ini karena mereka harus menangkan dua laga ini untuk tetap bercokol di papan atas Liga 1 2022-2023. Nah, pada kesempatan itu pelatih Thomas Doll hanya memberikan latihan ringan berupa latihan tanpa bola dan juga latihan jogging keliling lapangan serta ada pengetesan kebugaran terhadap seluruh pemain yang mengikuti latihan pada Rabu kemarin. Lalu yang menarik bahwa saat latihan kemarin sudah bergabung pemain baru dan di Maulana yang menurut pelatih Thomas Doll akan sangat berguna untuk memperkuat pertahanan tim macam Kemayoran menghadapi putaran kedua Liga 1 2022-2023. Nah, semangat dari para pemain untuk berlatih setelah liburan ini begitu tinggi karena adanya dukungan dari supporter yang sepanjang pertandingan terus meneriakkan yel-yel, menyanyikan mars dan juga lagu-lagu yang memberikan semangat kepada para pemain Persija. Nah, latihan itu sendiri digelar kemarin sore pukul 16 sampai 17.30. Meskipun lapangan sedikit becek karena siangnya hujan deras, pemain tetap semangat untuk berlatih menghadapi kompetisi Liga 1 putaran kedua yang akan digelar pekan depan. Demikian Jesse, laporan dari Depok. Baik, terima kasih atas laporannya Hieronimus Rama. Silahkan bertugas kembali. Dan berikut ada wawancara dari pelatih Persija Jakarta Thomas Doll dan pemain baru Persija Dandi Maulana. Berikut tayangannya untuk Anda. Mungkin soal Dandi yang sudah mulai bergabung dengan latihan, ada tanggapan itu seperti apa? Ya, komen buat Dandi. Yeah, I could speak with him before the training also. Is a
is a good guy with a good personality. I think he will help us also in the future. He can play, in every defense position also, and he has experience. He is strong guy, and now the next days is important that he know how we want to play football also in theory and praxis. Maybe we have not so many training sessions between the games, but we have time to speak with him also. Theory, videos, and then I think we will integrate him in the team very fast. Oke, jadi tadi udah sebelum latihan udah sempat bicara dengan Dandi, dia orang yang sangat baik, personality juga sangat bagus. Masa depannya cukup baik di sini karena dia juga sebelumnya experience-nya udah ada, dia juga punya kekuatan. Oke Mas Dandi, gimana latihan perdananya? Ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar, senang juga, teman-teman sangat welcome, senior maupun juniornya juga. Ya, merangkul semua sini, saya sangat senang dan welcome semua untuk teman-teman. Dan dilihat persaingan di lini belakang Persija nanti ada Samu, ada Fernando juga, lalu ada Kudela juga. Ya, mungkin emang harus semua tuh harus di setiap posisi harus ada persaingan ya, supaya ada kompetitif juga, supaya ada kompetisi di setiap posisi. Ya itu bukan masalah sih kalau kita bersaing dengan sehat, dan pastinya kita berbagi ilmu sama-sama, tapi yang utama untuk tim Persija ini. Prosesnya seperti apa sih, kamu kan sebelumnya di Persebaya sekarang ke pindah ke sekarang, apa sih pertimbangan besarnya sehingga akhirnya sekarang ke Persija ini? Ya untuk prosesnya sih yang bisa menjawab ya semua di manajemen ya. Saya hanya pemain ya, hanya profesional aja sih. Dimanapun saya berada, saya main di tim itu ya saya bakal profesional, menunjukkan yang pemain yang terbaik diri saya. Tapi sebelum Persija apa ada klub-klub lain yang meng-hire kamu atau gimana? Ya ada, cuman untuk kemarin Persija yang serius. Melanjuti Liga 1 2022-2023 yang sempat ditunda, terbaru PT Liga Indonesia baru merilis laga Persib versus Persija yang bakal digelar di Bandung pada Rabu 11 Januari 2023 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Menyikapi hal tersebut, Rabu 4 Januari, Persija pun menggelar sesi latihan terbuka di Nirwana Park Sawangan, Depok. Turut hadir juga ratusan Jackmania di lokasi yang memberikan dukungan dalam latihan perdana di tahun 2023. Ratusan Jackmania tersebut menyaksikan sesi latihan dari luar lapangan. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota Live Depok, Cahya Nugraha, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Cahya untuk laporannya. Baik, selamat siang ya sih, izin melaporkan. Iya betul, kemarin baru saja Persija Jakarta menggelar latihan perdananya di Nirwana Park Sawangan, tepatnya di Bojongsari Baru, Bojongsari, Kota Bogor, Jawa Barat. Adapun untuk latihan perdana di tahun 2023 ini juga sempat diposting di sosial media Twitter, media sosial Twitternya di Persija Jakarta yang melaporkan bahwa latihan tersebut dibuka secara umum, sehingga hal tersebut juga mengundang ratusan supporter dari Persija dari berbagai wilayah untuk hadir ke lokasi. Sementara itu Jackmania asal Bojongsari, Dandi, ia menuturkan tak sabar ingin melihat tim kesayangannya bertanding. Sebab menurutnya laga yang akan diselenggarakan pada Rabu tanggal 11 Januari nanti ini merupakan laga adu taktik di mana kedua pelatih ini sama-sama berasal dari wilayah Eropa. Sementara itu Sam Jackmania asal Kota Depok memprediksi bahwa Persija Jakarta akan menang melawan Persib meskipun itu hanya kemenangan tipis.
Sam mengatakan dia memegang poin 21 untuk Persija Jakarta. Meski belum ada keputusan resmi apakah nantinya Persija Jakarta ini bisa hadir di Bandung, disampaikan oleh mantan Kabid Korlap Jackmania Kota Depok, Abah Ram. Ia mengatakan apapun nanti keputusannya, Jackmania siap menerima hal tersebut, baik itu nantinya bisa hadir secara langsung ataupun tidak. Namun demikian, bila mana nanti Jackmania tidak bisa hadir di Stadion Bandung Jawa Barat, nantinya Jackmania Kota Depok akan berusaha secara penuh untuk mendukung tim kesayangannya ini melalui nonton bareng seperti itu. Disampaikan juga ia mengatakan Abah Ram, kita taati saja nanti aturannya seperti apa. Secara pribadi Abah Ram menerima apapun keputusannya. Saya rasa Jackmania juga pasti menyetujui hal tersebut. Itu terkait dengan penonton yang nantinya belum ada kepastian akan hadir atau tidaknya pada laga Persija lawan Persib Bandung. Sementara itu informasi yang bisa saya sampaikan ya sih. Selamat siang dan terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya Cahya Nugraha. Silahkan bertugas kembali. Berikut ada wawancara dari salah satu The Jackmania, Sam. Dan berikut tayangannya untuk Anda. Oh, ini Persija lagi sedang ngadain sesi latihan terbuka. Latihan terbuka ini untuk umum Bang ya? Untuk umum, iya. Oke, terus hari ini nih Bang ada The Jack dari mana aja Bang kalau boleh tahu Bang? Kalau Jackmania kebetulan tadi sebagian besar banyak dari wilayah Bogor, Depok, iya, sebagian besar Tangerang Selatan, ya sekitaran area tempat latihan lah. Oke. Iya. Bang, berarti ini latihan perdana Bang ya? Perdana. Sejak libur. Iya. Oke. Ini persiapan melawan siapa sih Bang? Persiapan ini yang paling dekat sih laga partai tunda ya, lawan Persib Bandung. Itu berarti sebelumnya tuh tanggal berapa tuh Bang kalau Persib Bandung? Kalau tanggalnya insya Allah kalau nggak ada halangan tanggal 11 Januari. Oke, tanggal 11 ya Bang ya? 11 Januari. Bang, nih ini kiranya nih saat ini sudah dapat sinyal belum sih Bang kalau The Jack nantinya bisa hadir nonton tuh atau seperti apa Bang? Sejauh ini info dari Infocom Jackmanianya sih dari pengurus pusat belum ada omongan apa-apa ya. Oke. Ya, tapi untuk kedepannya mungkin kedepannya nggak harus ada, kalaupun The Jack nggak harus datang, minimal pertandingan kondusif aja gitu. Oke. Berarti artinya nantinya apapun keputusan dari pihak penyelenggara, The Jack nih siap menerima apapun itu. Iya. Oke, terus Kang himbauannya nih Kang, kan khawatirnya nih nantinya meski nantinya untuk skenario terburuk tidak ada penonton, takutnya kan ada The Jack yang colongan ini. Ada himbauan khusus nggak sih Bang untuk hal-hal yang seperti itu agar tidak terjadi lagi? Dukung Persija secara sehat deh, gitu, rivalitas yang asik. Oke. Jangan sampai bunuh-bunuh. Jangan memaksakan juga. Iya, kalau memang himbauannya dari pihak Bandungnya tidak memperbolehkan The Jack datang. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll berbicara soal rekrutan anyar di lini pertahanan mereka, Dandi Maulana. Menurutnya, Dandi Maulana merupakan pemain dengan kepribadian yang baik dan bisa membantu Persija Jakarta meraih target juara. Hari ini juga Dandi untuk pertama kalinya mengikuti sesi latihan Persija Jakarta yang berlokasi di lapangan Gelora Nirwana Park, Sawangan, Kota Depok. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Dwi Putra Kesuma, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Dwi Putra untuk laporannya. Baik, selamat siang Yesi dan juga Tribun. Bisa saya sampaikan bahwa tim Persija Jakarta baru saja selesai menggelar latihan perdananya di tahun 2023 pada hari Senin 4 Januari 2022 kemarin berlokasi di lapangan Gelora Nirwana Park, Sawangan, Kota Depok. Dalam latihan perdana tersebut sejumlah pemain nampak hadir dan juga salah satunya adalah rekrutan anyar di lini pertahanan mereka dan di Maulana yang ditransfer dari Persebaya. Coach Thomas Doll sendiri mengatakan bahwa Dandi adalah sosok pemain belakang yang dapat
membantu lini pertahanan mereka dalam lanjutan 3-1 2022-2023 ini. Kemudian juga Coach Thomas Doll mengatakan bahwa Dandi merupakan sosok pemain yang memiliki pengalaman yang mumpuni dan juga kuat. Sementara itu Dandi sendiri mengatakan bahwa dirinya sangat senang bisa bergabung dengan tim Persija Jakarta. Ia mengatakan seluruh pemain, baik itu pemain junior ataupun senior, sangat merangkulnya ketika bergabung dengan Persija Jakarta. Kemudian Coach Thomas Doll juga mengatakan bahwa Dandi adalah sosok pemain yang bisa ditempatkan di segala posisi pertahanan, baik itu di posisi tengah ataupun kanan dan kiri. Dandi sendiri mengaku tidak masalah harus bersaing dengan pemain belakang Persija yang telah terkenal seperti Hansa Muyama, kemudian Ondrej Kudela, Maman Abdurrahman, dan yang lainnya. Ia mengakui akan memberikan yang terbaik dan bersikap profesional dan semua itu dilakukan untuk kemajuan Persija. Kurang lebih seperti itu yang saya sampaikan, ya sih. Baik, terima kasih atas laporannya Dwi Putra Kesuma. Silahkan bertugas kembali. Berikut ada wawancara dari pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll. Dan berikut tayangannya untuk Anda. First of all, I wish you a happy new year to everybody, also to our supporter, to the people in Indonesia. Because the most important thing is that we are healthy, and happy that we are back. We could train today. A lot of guys they had flights, and today was a so easy start. It was a little bit with the ball, a little bit athletic work, some running session. So easy start. Tomorrow we have more play forms because we have to handle this short time for the first game against Sleman. We have to find the best way for the training session, because it's not easy in 4 days we play directly, and after some rest days, was good to see everybody was here, and good start. Madura United resmi memperkenalkan striker baru yang bernama Kwabena Apiah Kubi untuk mengarungi sisa musim Liga 1 2022-2023. Pemain asal Australia ini dikenalkan Madura United pada Kamis 5 Januari 2023. Menurut Presiden klub Madura United Aksanul Kossasi, skuad Laskar Sapeh Kera akan lebih difokuskan untuk mencetak gol hingga menang. Sebelumnya, Kwabena bergabung dengan klub kasta tertinggi Thailand, yaitu K-League 1 Nakhon Ratchasima FC. Kedatangan Kwabena sekaligus menggantikan posisi penyerang asal Timor Leste Pedro Henrique. Kwabena Apiah Kubi lahir pada 19 Mei 1992 dan usianya saat ini adalah 30 tahun. Tempat kelahiran Kwabena adalah di Auckland, Australia, berkeluarga negaraan Australia. Ia memiliki tinggi badan 181 cm, berposisi sebagai penyerang sayap kanan dengan kaki kanan sebagai tumpuan yang lebih kuat. Sebelum memperkenalkan Kwabena, ada beberapa nama yang ikut memanaskan rumor transfer Madura United. Ada nama besar yang kini sedang diincar, mulai dari Alwi Slamet dan Egy Maulana Fikri. Bukan tanpa alasan, Madura United memperkuat skuad timnya guna bisa menjuarai Liga 1. Tampaknya Egy Maulana Fikri memiliki pesona dan karakter yang memikat untuk direkrut banyak klub bola. Klub bola Madura United pun termasuk yang tertarik dengan Egy Maulana Fikri. Madura United dikabarkan tertarik untuk mendatangkan bintang timnas Indonesia tersebut. Kini diketahui Egy Maulana Fikri tidak memiliki klub setelah FC Vion melepasnya. Egy melepaskan klub sebelumnya karena tidak mendapat menit bermain yang signifikan. Bintang timnas Indonesia itu tercatat mengenakan seragam FC Vion hanya 8 kali. Berita terbaru, Presiden Madura United
Aksanul Kossasi mengakui bahwa klubnya akan mendatangkan 2 pemain baru pada putaran kedua Liga 1 2022-2023. Perekrutan pemain baru itu bertujuan untuk kembali memperkuat tim Madura United mengarungi Liga 1 2022-2023. Kita beralih ke Piala AFF 2022. Media Vietnam menyoroti sejarah pasang surut skuad Golden Star Warriors merumput di GBK. Akan jajal membalas kekalahan di masa lalu di lapangan yang sama. Vietnam akan bertandang lagi ke markas Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kali ini Vietnam dan Indonesia akan saling berebut poin di leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Duel Indonesia versus Vietnam akan digelar pada Jumat 5 Januari 2023 pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Jelang laga tandang, media Vietnam menyoroti sejarah pasang surut skuad Golden Star Warriors merumput di GBK. Dilansir Soha FN, maksud kami dilansir dari soha.vn, sejak tahun 1997 Vietnam sudah bertanding sebanyak 14 kali di Gelora Bung Karno. Dari semua pertandingan, catatan kemenangan Vietnam masih unggul. Rinciannya 7 kali menang, 2 kali seri, dan 5 kali menelan kekalahan. Stadion sepak bola megah milik Indonesia itu berkapasitas 80.000 supporter untuk menyaksikan Vietnam meraih perunggu di SEA Games 1997. Tahun berikutnya, giliran timnas Vietnam menyudahi Piala AFF di peringkat ketiga. Gelora Bung Karno jadi mimpi buruk bagi timnas Vietnam U23 pada SEA Games 2011 tersebut. Skuad Golden Star Warriors kalah dari tuan rumah dengan skor 0-2 di babak semifinal. Spanduk besar bertuliskan "Selamat tinggal Vietnam" dari supporter Indonesia disorot kamera televisi. Dan kini spanduk tersebutlah yang akan menjadi obsesi bagi para penggawa timnas Vietnam. Striker Nguyen Van Coyet adalah salah satu saksi hidup skuad mantan pelatih Falco Gods dalam kekalahan 12 tahun silam tersebut. Van Coyet akan kembali menginjakkan kaki di rumput Gelora Bung Karno untuk membayar utang masa lalu. Tentu bersama tim yang sekarang, ia berharap hasil terbaik dapat dibawa pulang dari leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Perubahan yang dibuat oleh Park Hang-seo membuat skuad Vietnam bermain mudah meski bertandang. Timnas Vietnam tercatat mampu mengalahkan tim-tim tuan rumah, baik di Piala AFF ataupun SEA Games. Benteng Raja mengalah Thailand, Bukit Jalil Malaysia, dan Stadion Singapura pernah menjadi korban asahan Park Hang-seo. Kini giliran Gelora Bung Karno yang akan mereka jajal untuk membalas dendam kekalahan di masa lalu. Bermain sepak bola di Gelora Bung Karno memang tidaklah mudah. Tekanan besar para supporter yang menggema di dalam stadion tentu mempengaruhi psikologi tim tamu. Namun ada PR bagi aparat keamanan dan penyelenggara untuk mengkontrol kepadatan supporter. Bagi pemain, tampil di panggung besar adalah pengalaman yang luar biasa. Skuad Vietnam bisa membentuk semangat baja dan menyempurnakan diri untuk tampil di depan supporter tim tuan rumah. Sebelum berangkat ke Jakarta, Park Hang-seo yakin anak asuhnya bisa membungkam permainan timnas Indonesia. Timnas Vietnam harus mampu menaklukkan Indonesia untuk bisa memutar sejarah. Vietnam memiliki
memiliki senjata yang gemilang untuk mengubur mimpi buruk mereka di Gelora Bung Karno. Mudah dan sulit tentu pernah dialami di GBK. Namun dengan sentuhan Park Hang-seo, Vietnam memiliki kekuatan baru. Sambil berharap pemain Vietnam bermain dengan hati yang panas dan kepala dingin untuk memberikan hasil terbaik di pertandingan nanti. Bagaimanapun Vietnam masih unggul karena pertandingan leg kedua akan berlaga di kandang Stadion My Dinh untuk mendapatkan tiket final Piala AFF 2022. Ada cara untuk bisa meredam permainan Vietnam, yaitu menggunakan taktik parkir bus, tetapi sang pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak mau memakai taktik tersebut. Timnas Indonesia akan berduel dengan Vietnam di leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Pertandingan tersebut akan digelar pada Jumat 6 Januari 2023 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Vietnam menjadi tim yang paling dominan di ajang Piala AFF edisi 2022 ini. Hingga fase grup selesai saja, Vietnam masih mencatatkan nir kebobolan. Bahkan secara superior mampu mencetak 12 gol dalam 4 laga. Hanya satu pertandingan saat kontra Singapura yang membuat timnas Vietnam bungkam. Keganasan tangan dingin Park Hang-seo nampaknya mampu diredam dengan taktik parkir bus yang diterapkan timnas Singapura kala itu. Pada pertandingan tersebut, Vietnam tampak kesulitan membuat peluang menjadi gol. Dari 19 tembakan, tidak ada satu pun gol yang tercipta. Taktik parkir bus dengan pertahanan yang disiplin dan memanfaatkan serangan balik dinilai mampu mengatasi gaya permainan Vietnam. Namun pelatih Indonesia Shin Tae-yong secara tegas tidak akan menggunakan taktik parkir bus untuk melawan Vietnam. Dikutip dari Pola Sport, Shin Tae-yong mengaku percaya diri dengan skuad Garuda, terutama di lini depan. Shin Tae-yong pun mengungkapkan alasan kenapa tidak memakai taktik parkir bus untuk timnas Indonesia. Hal itu dikarenakan peningkatan dari pemain Indonesia juga baik dan harus percaya diri pasti bisa menjadi lebih baik. Shin Tae-yong memang memiliki gaya permainan menyerang. Hal tersebut juga dijanjikan oleh Shin Tae-yong saat menghadapi Vietnam besok. Sebagai informasi saja, Shin Tae-yong memang memiliki kenangan buruk saat bertemu Park Hang-seo. Shin Tae-yong belum pernah menang sama sekali saat menghadapi Golden Star Warrior di bawah asuhan Park. Prediksi semifinal Piala AFF 2022 antara timnas Indonesia versus Vietnam adalah waktu yang tepat bagi skuad Garuda taklukkan The Golden Stars. Pertandingan leg pertama semifinal Piala AFF 2022 antara timnas Indonesia versus Vietnam akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Jumat 6 Januari pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Tiga pertandingan terakhir saat melawan Vietnam, timnas Indonesia belum pernah merasakan kemenangan. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia kalah 0-3 dari skuad Park Hang-seo di ajang SEA Games tahun 2011. Kala itu, timnas Indonesia merana dengan kekalahan 0-4 di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022. Hasil cukup baik diraih pada gelaran Piala AFF 2020 tahun lalu, di mana timnas Indonesia sukses menahan imbang Vietnam dengan skor kacamata di fase grup. Melihat lebih jauh, pertemuan juru taktik asal Korea Selatan itu bukanlah yang baru saat menangani Vietnam dan timnas Indonesia. Kedua
Keduanya kerap beradu taktik saat menukangi klub Korea Selatan. Shin Tae-yong menukangi Songnam Ilhwa, sementara Park Hang-soo membesut Jeonnam Dragons dan Sangju Sangmu. Shin Tae-yong unggul jumlah kemenangan dari Park Hang-soo 8-3 dan 2 kali imbang dari total 13 pertandingan. Setelah itu Park Hang-soo ditunjuk sebagai pelatih Vietnam pada tahun 2017. Vietnam satu di antara tim Asia Tenggara yang kini menjadi singa baru karena perkembangan dan prestasinya dalam sepak bola di bawah asuhan Park Hang-soo. Menurut Shin Tae-yong, pasukan Park Hang-soo saat itu dalam kondisi yang mendukung, ditambah dengan kompetisi lokal yang menunjang. Hal itu mempermudah pekerjaan Park Hang-soo menemukan talenta pemain terbaik Vietnam dengan kondisi yang fit. Sementara Indonesia, Shin Tae-yong bergabung pada 2019 dengan kondisi yang tidak sehat. Kompetisi Liga 1 terhenti karena pandemi, sistem pertandingan dengan jadwal yang mepet dan padat, hingga insiden Kanjuruhan yang membuat liga terhenti dan berdampak pada kebugaran pemain. Kondisi tersebut mempengaruhi apa yang diharapkannya untuk mengembangkan kemampuan skuad timnas Indonesia. Maka dari itu tidak jarang disaksikan Shin Tae-yong menggenjot skuad Garuda melakukan pemusatan latihan di luar negeri. Tidak hanya itu, skuad Garuda juga menghadapi lawan-lawan dengan kualitas pemain yang berbeda Asia hingga Eropa. Semua itu dilakukan demi timnas Indonesia. Di sisi lain, untuk menunjang keinginan Shin Tae-yong dalam permainannya, PSSI menggenjot proses naturalisasi. Terbaru sudah didapat 2 pemain naturalisasi, yaitu Jordi Amat dan Sandy Walsh. Tapi sayang, nama terakhir belum bisa memperkuat skuad Garuda di Piala AFF 2022. Termasuk Elkan Bagot yang tidak mendapatkan izin dari klub karena berlangsung di tengah agenda Liga Inggris dan Piala AFF di luar kalender FIFA. Kehadiran mereka sangat dibutuhkan bagi skuad Garuda. Cara bermain, faktor fisik, penerapan strategi di lapangan, pengambilan sikap, dan banyak hal lainnya yang bisa menjadi pembelajaran bagi pemain lokal. Kolaborasi pemain naturalisasi dengan pemain lokal inilah yang diharapkan bisa memberikan prestasi untuk tanah air. Serta tidak lupa Shin Tae-yong mendorong pemain Indonesia untuk meniti karir di luar negeri. Proses itu perlahan memberikan hasil. Timnas Indonesia sukses menahan imbang Vietnam di Piala AFF 2020 tanpa gol. Begitu juga saat final dengan skor 2-2 meskipun sempat dilahap 4-0 pada pertemuan pertama. Kesempatan berikutnya, Timnas Indonesia lagi-lagi berhasil menahan imbang Thailand yang notabene raja di Piala AFF dengan raihan trofi terbanyak. Hasil tersebut setidaknya menunjukkan bagaimana kekuatan Timnas Indonesia saat ini yang mampu menahan tim-tim kuat Asia Tenggara. Di babak fase grup Piala AFF 2022, Timnas Indonesia lolos sebagai runner-up. Asnawi Mangku Alam CS hanya kalah produktivitas gol yang hanya selisih 1 angka dengan Thailand. Pada edisi sebelumnya, Timnas Indonesia bahkan lolos ke semifinal sebagai juara grup di mana produktivitas gol mereka melebihi Vietnam. Capaian ini diharapkan menjadi momentum yang baik bagi Timnas Indonesia di gelaran Piala AFF 2022. Pemain ke-12 yaitu supporter yang akan menjadi tambahan nyata untuk spirit dan moral pemain di atas lapangan. Kemenangan pada leg pertama atas Vietnam di GBK nanti akan mempengaruhi psikologi pemain untuk lebih percaya diri menatap leg kedua yang bermain di Vietnam. Terlebih target juara yang diusung, bagaimana Shin Tae-yong dapat mengolah taktik dan rasa pemain untuk mencapai tujuan tersebut. Dari Indonesia kita beralih ke Liga Inggris.
Beberapa bursa prediksi skor menjagokan Manchester City mencuri kemenangan dari Chelsea di pertandingan pekan 19 Liga Inggris. Pertarungan Chelsea versus Manchester City akan berlangsung di Stamford Bridge pada Jumat 6 Januari pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil kemenangan Erling Haaland CS di pertandingan ini akan membuat mereka mengalahkan The Blues 4 kali beruntun di semua ajang kompetisi. Pertama, prediksi skor. 2 dari 3 bursa prediksi skor memberikan perkiraan skor akhir 3-1 bagi keunggulan Manchester City atas Chelsea. Sedangkan 1 diantaranya memprediksi Chelsea akan kalah telak 0-2 atas Manchester City. Saat ini The Citizen tengah berada di peringkat kedua klasemen sementara Liga Inggris dengan 36 poin. Mereka tertinggal 8 poin dari Arsenal yang berada di puncak. Kemenangan pada laga nanti akan membuat Man City memangkas jarak mereka dengan The Gunners menjadi 5 poin. Jelang laga bergulir, back The Citizens John Stones berambisi bisa menyelesaikan laga ini dengan baik. Menurutnya, Stamford Bridge tidak pernah menjadi tempat yang mudah untuk dikunjungi. Seperti tim manapun di Liga Premier, semua orang menginginkan poin, tidak peduli di manapun posisi mereka di klasemen. Chelsea adalah tim yang telah dilawan dengan baik selama bertahun-tahun, entah di Liga Inggris atau Liga Champions. Man City memiliki pertandingan yang bagus. Pertandingan nanti akan menjadi pertandingan sulit untuk melawan Chelsea secara beruntun. Tetapi ia juga berharap jika Man City bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Setelah laga ini selesai, kedua tim akan kembali bersua di pertandingan Piala FA pada Minggu 8 Januari pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. Di sisi lain, kini pasukan Graham Potter sedang dalam performa yang kurang stabil. Pada pertandingan terakhir di Liga Inggris, Chelsea hanya bisa bermain imbang 1-1 saat bertamu ke markas Nottingham Forest. Catatan tersebut membuat The Blues hanya bisa memperoleh 1 kemenangan di 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris. Kedua head to head. Total pertandingan 172, jumlah kemenangan Chelsea 71, jumlah imbang 40, jumlah kemenangan Man City 61. Ketiga, 5 pertemuan terakhir Manchester City versus Chelsea. 10 November 2022 Piala Liga, Man City menang telak 2-0 atas Chelsea. 15 Januari 2022 Liga Inggris, Manchester City menang tipis 1-0 atas Chelsea. 25 September 2021 Liga Inggris, Chelsea kalah tipis 0-1 dari Manchester City. 30 Mei 2021 Liga Champions, Man City kalah 0-1 dari Chelsea. Terakhir 8 Mei 2021 Liga Inggris, Manchester City kalah tipis 1-2 dari Chelsea. Keempat, prediksi susunan pemain. Chelsea, Kepa, Azpilicueta, Silva, Koulibaly, Cucurella, Kovacic, Zakaria, Sterling, Mount, Pulisic, Aubameyang. Manchester City, Ederson, Walker, Stones, Akanji, Cancelo, Gundogan, Rodri, De Bruyne, Silva, Haaland, dan Foden. Kelima, statistik kunci. Chelsea adalah salah satu dari 9 tim Liga Inggris yang sejauh ini catatannya dilampaui oleh Erling Haaland 21 gol. City telah mengalahkan Chelsea dalam 2 pertandingan Liga Inggris berturut-turut dan mereka bisa mengklaim 3 kemenangan beruntun atas The Blues untuk pertama kalinya sejak 2010. Pep Guardiola hanya kalah 7 kali dari 34 kunjungannya di laga Liga Inggris di kota London, dengan semua kekalahan terjadi saat melawan Chelsea atau Tottenham Hotspur.
Isu pemecatan menghantui Frank Lampard, namun ia masih begitu percaya diri untuk membawa Everton bangkit di kompetisi Liga Inggris 2022-2023. Selesai kekalahan memalukan Everton melawan Brighton di pekan 19 Liga Inggris, nasib Frank Lampard di ujung tanduk. Bermain di markas sendiri, Everton dicukur anak asuh Roberto De Zerbi dengan skor telak 4-1. Bayang-bayang pemecatan pun menghantui sang juru taktik Frank Lampard. Bagaimana tidak ditunjuk untuk membawa The Toffees tampil melejit di Liga Inggris, Lampard justru mendekatkan Everton ke zona degradasi. Jordan Pickford CS terperosok di posisi 16 klasemen Liga Inggris hanya dengan mengumpulkan 15 angka. The Toffees pun hanya berjarak 1 poin dari tim yang berada di ambang turun kasta. Namun Lampard tetap optimis untuk membawa Everton bangkit di Liga Inggris yang masih banyak menyisakan banyak laga. Ex-pelatih Chelsea itu percaya dengan adanya proses dan evaluasi yang ia lakukan di ruang ganti The Toffees. Ia menuturkan memang sejak ia berada di sini, Everton berada dalam situasi yang tidak mendukung, sehingga ini bukan soal ketakutan tapi soal terus bekerja. Lampard tidak bisa mengendalikan pembicaraan atau keputusan banyak orang. Ia hanya ingin fokus bekerja. Ia tidak terlalu banyak mendengarkan isu pemecatannya, karena jika ia melakukannya, maka fokus akan teralihkan. Lampard sangat percaya diri dan akan bekerja sekuat mungkin untuk mengubahnya. Lampard percaya hasil melawan Brighton bukanlah sebuah bencana bagi Everton. Pasalnya, di laga sebelumnya ia sukses membawa The Toffees memetik 1 angka di markas sang juara bertahan Manchester City. Sebagai informasi, Frank Lampard ditunjuk sebagai juru taktik Everton sejak Januari 2022 lalu. Mantan gelandang Chelsea itu dipilih untuk menggantikan Rafael Benitez yang dianggap tidak becus menangani The Toffees. Namun sejak kedatangannya, Everton masih tampil terseok-seok. Ia hanya mampu mencatatkan 25% kemenangan bagi tim. Kita beralih ke Liga Spanyol. Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone enggan mengomentari situasi Robert Lewandowski menjelang pertandingan Atletico Madrid versus Barcelona. Laga antara Atletico Madrid melawan Barcelona di La Liga baru akan digelar Senin 9 Januari 2023. Minggu ini, keterlibatan Robert Lewandowski di laga melawan Espanyol dalam derby Katalan telah menyebabkan banyak kontroversi di Spanyol. Espanyol secara khusus mengajukan protes secara resmi. Persija Jakarta menggelar latihan perdana seusai libur Tahun Baru 2023 pada Rabu 4 Januari sore. Latihan ini diikuti oleh hampir semua pemain Persija kecuali Abdullah Yusuf Helal yang saat ini dipanggil timnas Bahrain. Syahrian Abimanyu dan Hansa Muyama juga absen karena sedang membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022. Sementara itu, semangat para pemain untuk berlatih semakin berlipat karena adanya dukungan dari ratusan supporter yang datang langsung ke Nirwana Park. Ratusan supporter dari berbagai wilayah Jabodetabek sangat antusias memberikan dukungan kepada pemain Persija dengan nyanyian dan yel-yel. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Depok, Hieronimus Rama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Rama untuk laporannya. Baik, Yesi dan Tribuners, selamat siang. Dari Depok kami melaporkan bahwa Persija Jakarta sudah mulai menggelar latihan perdana untuk edisi 2023. Nah, jelang putaran kedua Liga 1 2022-2023 digelar
pada 15 Januari nanti Persija sudah mulai mempersiapkan diri. Tapi sebelum putaran kedua liga dimulai, Persija harus menjalani 2 laga tunda. Yang pertama melawan PSS Sleman yang pada 23 Desember 2022 lalu dihentikan pada menit ke-47 di Bantul karena hujan deras. Dan laga lanjutannya akan digelar nanti di Bantul pada 8 Januari 2023. Lalu pertandingan besar yang sangat dinanti-nantikan oleh Persija dan para penggemarnya saat ini adalah El Clasico atau pertandingan klasik melawan Persib Bandung. Nah, terkait hal itu, para supporter Persija kemarin datang ke lokasi latihan Persija di Nirwana Park, Bojongsari, Kota Depok untuk memberikan semangat kepada para pemain menghadapi 2 laga krusial ini karena mereka harus menangkan 2 laga ini untuk tetap bercokol di papan atas Liga 1 2022-2023. Nah, pada kesempatan itu pelatih Thomas Doll hanya memberikan latihan ringan berupa latihan tanpa bola dan juga latihan jogging keliling lapangan serta ada pengetesan kebugaran terhadap seluruh pemain yang mengikuti latihan pada Rabu kemarin. Lalu yang menarik bahwa saat latihan kemarin sudah bergabung pemain baru dan di Maulana yang menurut pelatih Thomas Doll akan sangat berguna untuk memperkuat pertahanan tim macam Kemayoran menghadapi putaran kedua Liga 1 2022-2023. Nah, semangat dari para pemain untuk berlatih setelah liburan ini begitu tinggi karena adanya dukungan dari supporter yang sepanjang pertandingan terus meneriakkan yel-yel, menyanyikan mars dan juga lagu-lagu yang memberikan semangat kepada para pemain Persija. Nah, latihan itu sendiri digelar kemarin sore pukul 16 sampai 17.30. Meskipun lapangan sedikit becek karena siangnya hujan deras, pemain tetap semangat untuk berlatih menghadapi kompetisi Liga 1 putaran kedua yang akan digelar pekan depan. Demikian Jesse, laporan dari Depok. Baik, terima kasih atas laporannya Hieronimus Rama. Silahkan bertugas kembali. Dan berikut ada wawancara dari pelatih Persija Jakarta Thomas Doll dan pemain baru Persija Dandi Maulana. Berikut tayangannya untuk Anda. Mungkin soal Dandi Kut yang sudah mulai bergabung dengan latihan, ada tanggapan itu seperti apa? Your comment buat Dandi? Yeah, I could speak with him before the training also. Is a good guy with a good personality. I think he will help us also in the future. He can play in every defense position also, and he has experience. He is a strong guy, and now the next days is important that he know how we want to play football also in theory and praxis. Maybe we have not so many training sessions between the games, but we have time to speak with him also. Theory, videos, and then I think we will integrate him in the team very, very fast. Oke, jadi tadi udah sebelum latihan udah sempat bicara dengan Dandi. Dia orang yang sangat baik, personality juga sangat bagus. Masa depannya cukup baik di sini karena dia juga sebelumnya experience-nya udah ada juga punya kekuatan. Oke, Mas Dandi gimana latihan perdananya? Ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Senang juga teman-teman sangat welcome, senior maupun juniornya juga. Ya, merangkul semua sini. Saya sangat senang dan welcome semua untuk teman-teman. Dan dilihat persaingan di lini belakang Persija berarti ada Samu, ada Fernando juga, lalu ada Kudela. Ya, mungkin emang semua tuh harus di setiap posisi harus ada persaingan ya, supaya ada kompetitif juga, supaya ada kompetisi di setiap posisi. Ya itu bukan masalah sih kalau kita bersaing dengan sehat dan pastinya kita
berbagi ilmu sama-sama, tapi yang utama untuk tim Persija ini. Prosesnya seperti apa sih? Kamu kan sebelumnya di Persebaya, sekarang ke pindah ke sekarang. Apa sih pertimbangan besarnya sehingga akhirnya sekarang ke Persija ini? Ya untuk prosesnya sih yang bisa menjawab ya semua di manajemen ya. Saya hanya pemain ya, hanya profesional aja sih. Dimanapun saya berada, saya main di tim itu ya saya bakal profesional, menunjukkan yang pemain yang terbaik. Itu saya. Tapi sebelum Persija apa ada klub-klub lain yang meng-hire kamu atau gimana? Ya ada, cuman untuk kemarin Persija yang serius. Melanjuti Liga 1 2022-2023 yang sempat ditunda, terbaru PT Liga Indonesia baru merilis laga Persib versus Persija yang bakal digelar di Bandung pada Rabu 11 Januari 2023 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Menyikapi hal tersebut, Rabu 4 Januari, Persija pun menggelar sesi latihan terbuka di Nirwana Park Sawangan, Depok. Turut hadir juga ratusan Jackmania di lokasi yang memberikan dukungan dalam latihan perdana di tahun 2023. Ratusan Jackmania tersebut menyaksikan sesi latihan dari luar lapangan. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota Live Depok, Cahya Nugraha, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Cahya untuk laporannya. Baik, selamat siang ya sih. Izin melaporkan. Iya betul, kemarin baru saja Persija Jakarta menggelar latihan perdananya di Nirwana Park Sawangan, tepatnya di Bojongsari Baru, Bojongsari, Kota Bogor, Jawa Barat. Adapun untuk latihan perdana di tahun 2023 ini juga sempat diposting di sosial media Twitter, media sosial Twitternya di Persija Jakarta yang melaporkan bahwa latihan tersebut dibuka secara umum, sehingga hal tersebut juga mengundang ratusan supporter dari Persija dari berbagai wilayah untuk hadir ke lokasi. Sementara itu Jackmania asal Bojongsari, Gandhi, ia menuturkan tak sabar ingin melihat tim kesayangannya bertanding. Sebab menurutnya laga yang akan diselenggarakan pada Rabu tanggal 11 Januari nanti ini merupakan laga adu taktik di mana kedua pelatih ini sama-sama berasal dari wilayah Eropa. Sementara itu Sam Jackmania asal Kota Depok memprediksi bahwa Persija Jakarta akan menang melawan Persib meskipun itu hanya kemenangan tipis. Sam mengatakan dia memegang poin 2-1 untuk Persija Jakarta. Meski belum ada keputusan resmi apakah nantinya Persija Jakarta ini bisa hadir di Bandung, disampaikan oleh mantan Kabid Korlap Jackmania Kota Depok, Abah Ram. Ia mengatakan apapun nanti keputusannya, Jackmania siap menerima hal tersebut, baik itu nantinya bisa hadir secara langsung ataupun tidak. Namun demikian, bila mana nanti Jackmania tidak bisa hadir di Stadion Bandung, Jawa Barat, nantinya Jackmania Kota Depok akan berusaha secara penuh untuk mendukung tim kesayangannya ini melalui nonton bareng seperti itu. Disampaikan juga, ia mengatakan, Abah Ram, kita taati saja nanti aturannya seperti apa. Secara pribadi, Abah Ram menerima apapun keputusannya. Saya rasa Jackmania juga pasti menyetujui hal tersebut. Itu terkait dengan penonton yang nantinya belum ada kepastian akan hadir atau tidaknya pada laga Persija lawan Persib Bandung. Sementara itu informasi yang bisa saya sampaikan ya sih. Selamat siang dan terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya Cahya Nugraha. Silahkan bertugas kembali. Berikut ada wawancara dari salah satu The Jackmania, Sam. Dan berikut tayangannya untuk Anda.
Oh, ini Persija lagi sedang ngadain sesi latihan terbuka. Latihan terbuka ini untuk umum bang ya? Untuk umum. Iya. Oke, terus hari ini nih bang ada The Jack dari mana aja bang? Kalau boleh tahu bang? Kalau Jackmania kebetulan tadi sebagian besar banyak dari wilayah Bogor, Depok, iya, sebagian besar Tangerang Selatan, ya sekitaran area tempat latihan lah. Oke. Iya. Bang, berarti ini latihan perdana bang ya? Perdana. Sejak libur. Sejak libur, iya. Oke. Ini persiapan melawan siapa sih bang? Persiapan ini yang paling dekat sih laga partai tunda ya, lawan Persib Bandung. Itu berarti sebelumnya tuh tanggal berapa tuh bang kalau Persib Bandung? Kalau tanggalnya insya Allah kalau nggak ada halangan tanggal 11 Januari. Oke, tanggal 11 ya bang ya? 11 Januari. Bang nih ini kiranya nih saat ini sudah dapat sinyal belum sih bang kalau The Jack nantinya bisa hadir nonton tuh atau seperti apa bang? Sejauh ini info dari Infocom Jackmanianya sih dari pengurus pusat belum ada omongan apa-apa ya. Oke. Ya, tapi untuk kedepannya mungkin kedepannya nggak harus ada, kalaupun The Jack nggak harus datang, minimal pertandingan kondusif aja gitu. Oke. Berarti artinya nantinya apapun keputusan dari pihak penyelenggara, The Jack nih siap menerima apapun itu. Iya. Oke, terus Kang himbauannya nih Kang, kan khawatirnya nih nantinya meski nantinya untuk skenario terburuk tidak ada penonton, takutnya kan ada The Jack yang colongan ini. Ada himbauan khusus nggak sih bang untuk hal-hal yang seperti itu agar tidak terjadi lagi? Dukung Persija secara sehat ya, itu rivalitas yang asik. Oke. Jangan sampai bunuh-bunuh. Jangan memaksakan juga. Iya, kalau memang himbauannya dari pihak Bandungnya tidak memperbolehkan The Jack datang. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll berbicara soal rekrutan anyar di lini pertahanan mereka, Dandi Maulana. Menurutnya, Dandi Maulana merupakan pemain dengan kepribadian yang baik dan bisa membantu Persija Jakarta meraih target juara. Hari ini juga Dandi untuk pertama kalinya mengikuti sesi latihan Persija Jakarta yang berlokasi di lapangan Gelora Nirwana Park, Sawangan, Kota Depok. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Dwi Putra Kesuma, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Dwi Putra untuk laporannya. Baik, selamat siang Yesi dan juga Tribunas. Bisa saya sampaikan bahwa tim Persija Jakarta baru saja selesai menggelar latihan perdananya di tahun 2023 pada hari Senin 4 Januari 2022 kemarin berlokasi di lapangan Gelora Nirwana Park, Sawangan, Kota Depok. Dalam latihan perdana tersebut sejumlah pemain nampak hadir dan juga salah satunya adalah rekrutan anyar di lini pertahanan mereka dan di Maulana yang ditransfer dari Persebaya. Coach Thomas Doll sendiri mengatakan bahwa Dandi adalah sosok pemain belakang yang dapat membantu lini pertahanan mereka dalam lanjutan Liga 1 2022-2023 ini. Kemudian juga Coach Thomas Doll mengatakan bahwa Dandi merupakan sosok pemain yang memiliki pengalaman yang mumpuni dan juga kuat. Sementara itu Dandi sendiri mengatakan bahwa dirinya sangat senang bisa bergabung dengan tim Persija Jakarta. Ia mengatakan seluruh pemain, baik itu pemain junior ataupun senior, sangat merangkulnya ketika bergabung dengan Persija Jakarta. Kemudian Coach Thomas Doll juga mengatakan bahwa Dandi adalah sosok pemain yang bisa ditempatkan di segala posisi pertahanan, baik itu di posisi tengah ataupun kanan dan kiri. Dandi sendiri mengaku tidak masalah harus bersaing dengan pemain belakang Persija yang telah terkenal seperti Hansa Muyama, kemudian Ondrej Kudela, Maman Abdurrahman, dan yang lainnya. Ia mengakui akan memberikan yang terbaik dan bersikap profesional dan semua itu dilakukan untuk kemajuan Persija. Kurang lebih seperti itu yang saya sampaikan ya sih. Baik, terima kasih atas laporannya Dwi Putra Kesuma. Silahkan bertugas kembali. Berikut ada wawancara dari pelatih Persija Jakarta Thomas Doll. Dan berikut tayangannya untuk Anda. First of all, I wish you a happy new year to everybody, also to our supporter, to the people in Indonesia, because the most important thing is that we are healthy. And happy that we are back. We could train today. A lot of guys, they had flights, and today was a so easy start. It was
a little bit with the ball, a little bit athletic work, some running session. So easy start. Tomorrow we have more play forms because we have to handle this short time for the first game against Sleman. We have to find the best way for the training session because it's not easy in 4 days we play directly and after some rest days. This was good to see everybody was here and good start. Madura United resmi memperkenalkan striker baru yang bernama Kwabena Appiah-Kubi untuk mengarungi sisa musim Liga 1 2022-2023. Pemain asal Australia ini dikenalkan Madura United pada Kamis 5 Januari 2023. Menurut Presiden klub Madura United Aksanul Kossasi, skuad Laskar Sapeh Kerap akan lebih difokuskan untuk mencetak gol hingga menang. Sebelumnya, Kwabena bergabung dengan klub kasta tertinggi Thailand, yaitu K-League1 Nakhon Ratchasima FC. Kedatangan Kwabena sekaligus menggantikan posisi penyerang asal Timor Leste Pedro Henrique. Kwabena Appiah-Kubi lahir pada 19 Mei 1992 dan usianya saat ini adalah 30 tahun. Tempat kelahiran Kwabena adalah di Auckland, Australia, berkeluarga negaraan Australia. Ia memiliki tinggi badan 181 cm, berposisi sebagai penyerang sayap kanan dengan kaki kanan sebagai tumpuan yang lebih kuat. Sebelum memperkenalkan Kwabena, ada beberapa nama yang ikut memanaskan rumor transfer Madura United. Ada nama besar yang kini sedang diincar, mulai dari Alwi Slamet dan Egy Maulana Fikri. Bukan tanpa alasan, Madura United memperkuat skuad timnya guna bisa menjuarai Liga 1. Tampaknya Egy Maulana Fikri memiliki pesona dan karakter yang memikat untuk direkrut banyak klub bola. Klub bola Madura United pun termasuk yang tertarik dengan Egy Maulana Fikri. Madura United dikabarkan tertarik untuk mendatangkan bintang timnas Indonesia tersebut. Kini diketahui Egy Maulana Fikri tidak memiliki klub setelah FC Vion melepasnya. Egy melepaskan klub sebelumnya karena tidak mendapat menit bermain yang signifikan. Bintang timnas Indonesia itu tercatat mengenakan seragam FC Vion hanya 8 kali. Berita terbaru, Presiden Madura United Aksanul Kossasi mengakui bahwa klubnya akan mendatangkan 2 pemain baru pada putaran kedua Liga 1 2022-2023. Perekrutan pemain baru itu bertujuan untuk kembali memperkuat tim Madura United mengarungi Liga 1 2022-2023. Kita beralih ke Piala AFF 2022. Media Vietnam menyoroti sejarah pasang surut skuad Golden Star Warriors merumput di GBK. Akan jajal membalas kekalahan di masa lalu di lapangan yang sama. Vietnam akan bertandang lagi ke markas Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kali ini Vietnam dan Indonesia akan saling berebut poin di leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Duel Indonesia versus Vietnam akan digelar pada Jumat 5 Januari 2023 pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Jelang laga tandang, media Vietnam menyoroti sejarah pasang surut skuad Golden Star Warriors merumput di GBK. Dilansir SOA FN,
Maksud kami dilansir dari soha.vn, sejak tahun 1997 Vietnam sudah bertanding sebanyak 14 kali di Gelora Bung Karno. Dari semua pertandingan, catatan kemenangan Vietnam masih unggul. Rinciannya 7 kali menang, 2 kali seri, dan 5 kali menelan kekalahan. Stadion sepak bola megah milik Indonesia itu berkapasitas 80.000 supporter untuk menyaksikan Vietnam meraih perunggu di SEA Games 1997. Tahun berikutnya, giliran timnas Vietnam menyudahi Piala AFF di peringkat ketiga. Gelora Bung Karno jadi mimpi buruk bagi timnas Vietnam U23 pada SEA Games 2011 tersebut. Skuad Golden Star Warriors kalah dari tuan rumah dengan skor 0-2 di babak semifinal. Spanduk besar bertuliskan "Selamat tinggal Vietnam" dari supporter Indonesia disorot kamera televisi. Dan kini spanduk tersebutlah yang akan menjadi obsesi bagi para penggawa timnas Vietnam. Striker Nguyen Van Coyet adalah salah satu saksi hidup skuad mantan pelatih Falco Gods dalam kekalahan 12 tahun silam tersebut. Van Coyet akan kembali menginjakkan kaki di rumput Gelora Bung Karno untuk membayar utang masa lalu. Tentu bersama tim yang sekarang, ia berharap hasil terbaik dapat dibawa pulang dari leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Perubahan yang dibuat oleh Park Hang-soo membuat skuad Vietnam bermain mudah meski bertandang. Timnas Vietnam tercatat mampu mengalahkan tim-tim tuan rumah, baik di Piala AFF ataupun SEA Games. Benteng Raja Mangala, Thailand, Bukit Jalil, Malaysia, dan Stadion Singapura pernah menjadi korban asahan Park Hang-soo. Kini giliran Gelora Bung Karno yang akan mereka jajal untuk membalas dendam kekalahan di masa lalu. Bermain sepak bola di Gelora Bung Karno memang tidaklah mudah. Tekanan besar para supporter yang menggema di dalam stadion tentu mempengaruhi psikologi tim tamu. Namun ada PR bagi aparat keamanan dan penyelenggara untuk mengkontrol kepadatan supporter. Bagi pemain, tampil di panggung besar adalah pengalaman yang luar biasa. Skuad Vietnam bisa membentuk semangat baja dan menyempurnakan diri untuk tampil di depan supporter tim tuan rumah. Sebelum berangkat ke Jakarta, Park Hang-soo yakin anak asuhnya bisa membungkam permainan timnas Indonesia. Timnas Vietnam harus mampu menaklukkan Indonesia untuk bisa memutar sejarah. Vietnam memiliki senjata yang gemilang untuk mengubur mimpi buruk mereka di Gelora Bung Karno. Mudah dan sulit tentu pernah dialami di GBK. Namun dengan sentuhan Park Hang-soo, Vietnam memiliki kekuatan baru. Sambil berharap pemain Vietnam bermain dengan hati yang panas dan kepala dingin untuk memberikan hasil terbaik di pertandingan nanti. Bagaimanapun Vietnam masih unggul karena pertandingan leg kedua akan berlaga di kandang Stadion My Dinh untuk mendapatkan tiket final Piala AFF 2022. Ada cara untuk bisa meredam permainan Vietnam, yaitu menggunakan taktik parkir bus, tetapi sang pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak mau memakai taktik tersebut. Timnas Indonesia akan berduel dengan Vietnam di leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Pertandingan tersebut akan digelar pada Jumat 6 Januari 2023 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Vietnam menjadi tim yang paling dominan di ajang Piala AFF edisi 2022 ini. Hingga fase grup selesai saja, Vietnam masih mencatatkan nir kebobolan. Bahkan secara superior mampu mencetak 12 gol dalam 4 laga. Hanya satu pertandingan saat kontra Singapura yang membuat timnas Vietnam bungkam. Keganasan tangan dingin Park Hang-soo nampaknya mampu diredam dengan taktik parkir bus yang diterapkan timnas Singapura kala itu. Pada pertandingan tersebut, Vietnam tampak kesulitan membuat peluang menjadi gol. Dari 19 tembakan, tidak ada satu pun gol yang tercipta. Taktik parkir bus dengan pertahanan yang disiplin dan memanfaatkan serangan balik dinilai mampu mengatasi gaya permainan Vietnam. Namun pelatih Indonesia Shin Tae-yong secara tegas tidak akan menggunakan taktik parkir bus untuk melawan Vietnam. Dikutip dari Bola Sport, Shin Tae-yong mengaku percaya diri dengan skuad Garuda, terutama di lini depan. Shin Tae-yong pun mengungkapkan alasan kenapa tidak memakai taktik parkir bus untuk timnas Indonesia. Hal itu dikarenakan peningkatan dari pemain Indonesia juga baik dan harus percaya diri pasti bisa menjadi lebih baik. Shin Tae-yong memang memiliki gaya permainan menyerang. Hal tersebut juga dijanjikan oleh Shin Tae-yong saat menghadapi Vietnam besok. Sebagai informasi saja, Shin Tae-yong memang memiliki kenangan buruk saat bertemu Park Hang-soo. Shin Tae-yong belum pernah menang sama sekali saat menghadapi Golden Star Warrior di bawah asuhan Park. Prediksi semifinal Piala AFF 2022 antara timnas Indonesia versus Vietnam adalah waktu yang tepat bagi skuad Garuda taklukkan The Golden Stars. Pertandingan leg pertama semifinal Piala AFF 2022 antara timnas Indonesia versus Vietnam akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Jumat 6 Januari pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan terakhir saat melawan Vietnam, timnas Indonesia belum pernah merasakan kemenangan. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia kalah 0-3 dari skuad Park Hang-soo di ajang SEA Games tahun 2011. Kala itu, timnas Indonesia merana dengan kekalahan 0-4 di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022. Hasil cukup baik diraih pada gelaran Piala AFF 2020 tahun lalu, di mana timnas Indonesia sukses menahan imbang Vietnam dengan skor kacamata di fase grup. Melihat lebih jauh, pertemuan juru taktik asal Korea Selatan itu bukanlah yang baru saat menangani Vietnam dan timnas Indonesia. Keduanya kerap beradu taktik saat menukangi klub Korea Selatan. Shin Tae-yong menukangi Songnam Ilhwa, sementara Park Hang-soo membesut Jeonnam Dragons dan Sangju Sangmu. Shin Tae-yong unggul jumlah kemenangan dari Park Hang-soo 8-3 dan 2 kali imbang dari total 13 pertandingan. Setelah itu Park Hang-soo ditunjuk sebagai pelatih Vietnam pada tahun 2017. Vietnam satu di antara tim Asia Tenggara yang kini menjadi singa baru karena perkembangan dan prestasinya dalam sepak bola di bawah asuhan Park Hang-soo. Menurut Shin Tae-yong, pasukan Park Hang-soo saat itu dalam kondisi yang mendukung, ditambah dengan kompetisi lokal yang menunjang. Hal itu mempermudah pekerjaan Park Hang-soo menemukan talenta pemain terbaik Vietnam dengan kondisi yang fit. Sementara Indonesia
Sinteyong bergabung pada 2019 dengan kondisi yang tidak sehat. Kompetisi Liga 1 terhenti karena pandemi, sistem pertandingan dengan jadwal yang mepet dan padat, hingga insiden Kanjuruhan yang membuat liga terhenti dan berdampak pada kebugaran pemain. Kondisi tersebut mempengaruhi apa yang diharapkannya untuk mengembangkan kemampuan skuad timnas Indonesia. Maka dari itu tidak jarang disaksikan Sinteyong menggenjot skuad Garuda melakukan pemusatan latihan di luar negeri. Tidak hanya itu, skuad Garuda juga menghadapi lawan-lawan dengan kualitas pemain yang berbeda Asia hingga Eropa. Semua itu dilakukan demi timnas Indonesia. Di sisi lain, untuk menunjang keinginan Sinteyong dalam permainannya, PSSI menggenjot proses naturalisasi. Terbaru sudah didapat 2 pemain naturalisasi, yaitu Jordi Amat dan Sandy Walsh. Tapi sayang, nama terakhir belum bisa memperkuat skuad Garuda di Piala AFF 2022. Termasuk Elkan Bagot yang tidak mendapatkan izin dari klub karena berlangsung di tengah agenda Liga Inggris dan Piala AFF di luar kalender FIFA. Kehadiran mereka sangat dibutuhkan bagi skuad Garuda. Cara bermain, faktor fisik, penerapan strategi di lapangan, pengambilan sikap, dan banyak hal lainnya yang bisa menjadi pembelajaran bagi pemain lokal. Kolaborasi pemain naturalisasi dengan pemain lokal inilah yang diharapkan bisa memberikan prestasi untuk tanah air. Serta tidak lupa Sinteyong mendorong pemain Indonesia untuk meniti karir di luar negeri. Proses itu perlahan memberikan hasil. Timnas Indonesia sukses menahan imbang Vietnam di Piala AFF 2020 tanpa gol. Begitu juga saat final dengan skor 2-2 meskipun sempat dilahap 4-0 pada pertemuan pertama. Kesempatan berikutnya, Timnas Indonesia lagi-lagi berhasil menahan imbang Thailand yang notabene raja di Piala AFF dengan raihan trofi terbanyak. Hasil tersebut setidaknya menunjukkan bagaimana kekuatan Timnas Indonesia saat ini yang mampu menahan tim-tim kuat Asia Tenggara. Di babak fase grup Piala AFF 2022, Timnas Indonesia lolos sebagai runner-up. Asnawi Mangkualam CS hanya kalah produktivitas gol yang hanya selisih 1 angka dengan Thailand. Pada edisi sebelumnya, Timnas Indonesia bahkan lolos ke semifinal sebagai juara grup di mana produktivitas gol mereka melebihi Vietnam. Capaian ini diharapkan menjadi momentum yang baik bagi Timnas Indonesia di gelaran Piala AFF 2022. Pemain ke-12 yaitu supporter yang akan menjadi tambahan nyata untuk spirit dan moral pemain di atas lapangan. Kemenangan pada leg pertama atas Vietnam di GBK nanti akan mempengaruhi psikologi pemain untuk lebih percaya diri menatap leg kedua yang bermain di Vietnam. Terlebih target juara yang diusung, bagaimana Sinteyong dapat mengolah taktik dan rasa pemain untuk mencapai tujuan tersebut. Dari Indonesia kita beralih ke Liga Inggris. Beberapa bursa prediksi skor menjagokan Manchester City mencuri kemenangan dari Chelsea di pertandingan pekan 19 Liga Inggris. Pertarungan Chelsea versus Manchester City akan berlangsung di Stamford Bridge pada Jumat 6 Januari pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil kemenangan Erling Haaland CS di pertandingan ini akan membuat mereka mengalahkan The Blues 4 kali beruntun di semua ajang kompetisi. Pertama, prediksi skor. 2 dari 3 bursa prediksi skor memberikan perkiraan skor akhir